Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Bukan tukang donat ya, tukang piscok dari Parung. Tukang donat itu sudah jadi brand melekat 5 tahun, jadi susah itu. Udah keluarnya tuh otomatis. Kita mau belajar ya, dari mahasiswa ini ada suara bagus ya. Kita beri tempat ya, kita beri ruang ya di Pesantren Jolali Suara Mahasiswa, karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Yang lain tuh Jokowi itu akan tenggelam, dan memang sebentar lagi dia tenggelam. Ya, kita lihat. Halo Sobat Forum Keadilan di mana saja Forum Anda Keadilan berada. Kembali dengan saya Sebastian Salang dalam acara Sebastian Salang, Kuasa Rakyat di Forum Keadilan TV. Forum Keadilan kali ini TV. Kita mengangkat topik yang mungkin sudah usang. Ini di Twitternya Faisal Asgaf ya adanya ini ya. Tetapi rasanya hari ini sangat relevan, yaitu gerakan mahasiswa. Mengapa topik ini kita angkat? Karena hari ini rasanya kita memang punya kebutuhan bahwa mahasiswa itu dibutuhkan suaranya, dibutuhkan sikapnya, dibutuhkan perannya berkaitan dengan situasi aktual Indonesia saat ini yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu. Dan kita semua akui bahwa mahasiswa itu menjadi agen perubahan, mahasiswa itu Agen menjadi perubahan. pelopor untuk mendorong gerakan perubahan dimanapun di dunia. Dan Indonesia punya sejarah bagaimana gerakan mahasiswa itu memang menstimulus untuk gerakan perubahan, reformasi 98 dan juga sebelum-sebelumnya. Termasuk Sumpah Pemuda juga begitu. Kita ingin menggali sebetulnya mahasiswa kita hari ini ada di mana? Apakah mereka tidur? Apakah mereka sibuk bermain gadget? Apakah mereka peduli dengan situasi kita saat ini? Maka untuk membahas soal ini di studio bersama saya sudah hadir Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik, Sobat Forum. Ray Rangkuti ini mahasiswa dulunya, lulusan UIN ya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Dan didorong supaya cepat S1 oleh siapa? Oleh rektornya Azumari Azra waktu itu. Setelah dia ikut aktivis mendorong para mahasiswa UIN untuk rame-rame ke Senayan, dan kemudian berhasil dengan elemen yang lain menumbangkan rejim Soeharto, dan dia kembali ke kampus tapi belum kelar, didorong supaya cepat S1. Namanya Ray Rangkuti. Makanya jangan aktif aja lupa kuliah itu. Kuliah perlu juga S1 itu selesai. Bung Karno itu 1 abad yang lalu tahun 1922 udah S1. Presiden kita itu S1 udah 1 abad yang lalu, hari kini masih S1, masih telat sampai 12 semester. Gimana sih Ray Rangkuti? Bung Ray Rangkuti ini saya perlu perkenalkan, ini aktivis sejak zaman mahasiswa, lalu kemudian setelah mahasiswa dia menjadi aktor yang sangat konsen melakukan pengawasan terhadap pemilu di era Orde Baru, lalu kemudian pasca Orde Baru di awal reformasi juga masih getol, dan sampai hari ini dia konsisten mengambil sikap untuk tetap mengkritisi pemerintahan, kekuasaan. Dan hari ini dia juga, dan saat ini maksud saya, dia juga menjadi orang yang sangat gelisah melihat situasi dan perkembangan yang sedang kita 9 tahun ini gelisah. Lalu kemudian juga bersama saya ada Mas Afik Noval. Apa kabar? Baik. Afik Noval siapa? Mas Afik ini adalah Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Ini adalah wakil dari generasi Gen Z ya. Gen Z. Yang sekarang ini mereka lagi on fire. Gitu. Dia memimpin mahasiswa di Paramadina saat ini. Kita bisa menggali kira-kira apa sih yang
sedang ada di pikiran mahasiswa saat ini? Wes, Saya mulai sesuai. dengan Nah, ini cepat dulu. lah. Mulai dengan Mas Afik dulu. Siapa, Afik Mas Afik? ya. Apa yang teman-teman mahasiswa lihat dengan situasi kita hari ini? Ini sebentar lagi pemilu. Oh ya. Kita lihat ya, cara pandang mahasiswa beda dengan cara pandang orang tua seperti saya ya. Kita belajar ya terhadap mahasiswa yang memiliki ketegangan kreatif atau kegelisahan intelektual yang berbeda dengan kegelisahan seorang yang sebentar lagi masuk kuburan seperti saya. Apa namanya, kampanye sudah dimulai. Dengan dinamika yang terjadi, apa sih yang kalian lihat sebagai mahasiswa hari ini? Jadi kalau kami ya di mahasiswa itu pertama-tama cukup capek Pak melihat Lihat nadanya, suaranya, kelihatannya dia akan jadi orang besar di masa depan ya. Ada penampilannya itu nggak seperti belimbing sayur gitu loh, yang pelongo ya. Anak muda ya begini nih, lihat cara ngomongnya, itu percaya diri. Ya. Nggak usah pakai headset, nggak usah pakai clip on, dia mampu berpikir secara mandiri. Dan kita lihat ya, saya belum lihat ini video ini, sekarang menit ke 5 menit, kita nggak akan semua ya, sepanjang ini 1 jam, nanti saya nggak jualan piscok, nanti lihat sendiri ya. sinetron politik, terus pertengkaran politik yang Afik kadang-kadang Naufal, minim gagasan dan sangat minim terlalu banyak gagasan. dramanya Pak. Terlalu banyak drama. Dan terakhir kemarin beberapa minggu yang lalu kami akhirnya mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2023 Pak. Itu bentuk Sumpah Pemuda. kekecewaan kami. Jadi kita menangkap itu kan Sumpah Pemuda itu harapan bagi anak muda. Dia adalah semangat spirit terhadap kebebasan anak muda. Tapi apa yang terjadi baru-baru ini dengan putusan MK, dengan sewenang-wenangnya pemerintahan ini, kita menganggap spirit itu harus dikembalikan. Karena menurut kami, apa yang terjadi sebelum pemilu bahkan, ini telah tercederai. Demokrasi Ganti sudah tercederai. Dan topi merah ya. ini ancaman bagi anak muda. Bahwa harapan kami terancam dengan demokrasi ini seenaknya diperlakukan, hukum seenaknya diperlakukan, sehingga ini menjadi ancaman bagi kebebasan dan kepastian bagi generasi kami. Oh gitu ya? Iya. Jadi Mas Afik dan teman-teman gelisah dengan situasi. Gelisah lah pasti. Ya sangat gelisah Pak. Kita Kan? tentu karena mungkin 9 tahun Pak kita turun di jalan ya. 9 tahun Dan turun memang di jalan. pemerintahan Jokowi kan cenderung tidak mendengar kritik kita. Oh gitu ya? Ya itu sebabnya Pemerintahan Jokowi ini pemerintahnya budek ya terhadap kritik, nggak mau dengar ya. Jalan terus ya, meskipun akhirnya Indonesia di ujung jurang kegelapan. kita lagi gerilya supaya kekuatan bisa kita bangun, kita punya perencanaan yang matang, dan mungkin suatu hari atau mungkin beberapa waktu dekat pemerintah kekuasaan akan melihat kekuatan dari mahasiswa. Oh gitu ya? Nah begini, mohon maaf nih, kalau apa namanya Omnibus Law, Cipta Kerja, itu kan mahasiswa habis-habisan, ya kan? Iya. Demo habis-habisan. Menurut kita Lama tuh, 10 hari lebih kayaknya. dan suara mahasiswa luar biasa pada saat itu, beberapa hari, hampir seminggu lah. nggak berhenti. Lebih. Tapi ini ada masalah yang juga sangat serius. Terakhir ini, Iya. Apa? putusan MK Oh, yang hari ini 16 sudah divonis 16 Oktober ya. MK bahwa itu melanggar kode etik berat. Ya. Lalu keputusan, tapi dia aja nih mahasiswa. Sebenarnya kita nggak diam, Pak. Dan memang pasca COVID terutama ya, Pak. Jadi ada tipologi mahasiswa yang berubah gitu. Tapi kita pelan-pelan membangun kekuatan. Apalagi kan sekarang kampus-kampus Ngeles dia. bermain juga, Pak. Nah, maksudnya Bermain apa nih? Saya ngelihat nih rektor-rektor kan main ke istana juga gitu. Akhirnya dari mahasiswa kadang-kadang diintimidasi di dalam kampusnya sendiri. ya rektor main ke istana, kan rektor diangkat oleh presiden ya sekarang, bukan dipilih oleh sivitas atau forum guru, apa istilahnya, bukan dipilih oleh dosen di dalam senat dosen itu kan ya, dan mahasiswa atau gimana, pokoknya dipilih sekarang ditentukan oleh istana ya, bukan ditentukan secara internal oleh kampus yang bersangkutan. Rektor beda, memang rektor zaman Jokowi, rektor itu sekarang terkooptasi, semua terjinakkan ya, dan dia merasa terintimidasi di dalam kampusnya sendiri karena rektor yang
membawa suara pesan-pesan dari istana. Sendiri, Pak. Oh gitu ya. Iya, makanya kita pelan-pelan membangun dialog, kita pelan-pelan membangun kekuatan, kita kembali mencerahkan bahwa ini masalah konstitusi dan demokrasi ini adalah harga mati bagi kita. Bahwa ketika demokrasi dihancurkan, ini ancaman bagi harapan kalian, ini ancaman bagi harapan masa depan anak muda, ini ancaman bagi kebebasan anak muda, sehingga kita Jadi dia bisa merumuskan persoalan ya bahwa demokrasi kalau dihancurkan harapan itu menjadi hancur. Ini kalau si Mael, tukang cilok yang teman saya itu, tukang cilok yang 1.000 perak, itu dia nggak bisa merumuskan masalah Indonesia kita ya. Karena kemampuan intelektualitasnya sebagai pedagang itu terbatas dan hanya bergulat dalam soal mencari nafkah, mencari makan, pagi berangkat pulang petang. Tapi kalau mahasiswa itu meluaskan wawasannya, mengaktifkan sel-sel intelektualismenya sehingga dia bisa merumuskan, mengabstraksikan masalah bangsa kita. Dan di situ dia menemukan masalah karena dia melakukan semacam pengujian tesis-tesis ya terhadap pikiran-pikiran para penguasa dan dia menemukan banyak masalah dalam pemerintahan era Jokowi 9 tahun terakhir yang tidak pernah dipikirkan oleh si Mail atau si Fauzi, tukang es krim atau tukang cincau ya. kita terus bersuara. Ya, kita merasakan bahwa suara kebenaran itu kan selalu jumlahnya minoritas. Oh gitu ya. Ya, jadi mungkin sebagian dari kita mulai membangun kekuatan. Suara kebenaran itu selalu minoritas ya. Teman-teman di masing-masing kampusnya, kita lagi bangun dialog, pelan-pelan kita lagi bangun gerakan juga. Oke, tapi begini, pertanyaannya, Enggak. Jadi kan kawan kita itu mengatakan ada intimidasi. nah itu dia, itu yang saya mau. Apa itu? Oh, macam-macam, Pak. Misalnya, Biasanya kita WhatsApp-nya dimatikan, atau misalnya di kelas itu kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kritis, atau misalnya kemarin kawan kita dari ketua BMUI misalnya didatangi bahkan Pak rumahnya, Pak, di Pontianak bahkan rumahnya, Oh gitu. gurunya didatangi dan lain-lain. Jadi memang kekuasaan lagi mengkhawatirkan kondisinya. Oh gitu ya. Jadi ya. Nah, saya ke Bung Rey. Bung Rey, zaman kita dulu semakin diintimidasi, itu energi gerakan itu makin ini gitu, makin kuat. Itu gimana pengalaman Bung Rey? Ini dua generasi ya. karena memang kita dimotivasi ya sebetulnya dengan kesadaran penuh pada apa yang baik bagi masa depan gitu. Bagi kita itu tentu bukan bagi saya, bagi dirimu gitu, tapi bagi bangsa dan negara ini kan. Nah, didasari karena pandangan itu, sikap itu, ya, pandangan ya cita-cita itulah yang membuat kita bertahan. Saya kira apa yang dialami oleh kawan-kawan sekarang ini sebetulnya masih belum apa-apa kalau dibandingkan di zaman kita waktu itu. Jadi dia semacam Ray Rangkuti sedang melakukan transfer nilai ya, terhadap Afik Nova, generasi yang sedang tumbuh dalam sebuah gerakan mahasiswa, gerakan moral force ya, dalam menghadapi situasi yang juga berbenturan dengan kekuasaan Jokowi, sementara Ray Rangkuti berbenturan dengan kekuasaan yang sangat kuat 32 tahun Orde Baru. Jadi level perlawanan itu jauh lebih berat di masa Ray Rangkuti dibanding Jokowi. Kira-kira dia mau mengatakan itu mungkin begitu ya? Baru. Makanya saya seringkali kawan-kawan Gen Z ini gitu ya merasa bahwa kan ada sebagian kawan-kawan Gen Z itu yang merasa ngapain sih reformasi kan kira-kira gitu ya. Ya. Tapi begitu handphonenya dirusak, dihack ya, macam-macam ribut. Kita zaman itu nggak sekedar itu gitu loh, nggak sekedar keluarga kita hilang orang-orang gitu. Ya? Saya kan pernah, ya, saya di beberapa tempat saya udah cerita ini Mas, soal saya pernah demo 4 orang ke gedung Mahkamah Agung itu. Ya kan? 2 hari saya harus berangkat kabur dulu dari tempat 2-3 hari. Ya. Karena istilah kita saat itu bahkan batu pun bisa menjadi mata-mata gitu ya. Betul. Istilah kita saat itu. Nah, kalau Anda resah dengan suasana yang begini nih, apalagi kita dulu gitu maksud saya. Itu yang membuat kita tekad bulat kita itu
Ini nggak bisa dibiarkan. Dia sedang memotivasi ya, bahwa keresahan itu sama dilakukan oleh mahasiswa dulu berhadapan kekuasaan dengan yang sekarang. Dan itu keresahan itu bagus ya, untuk semakin meningkatkan energi perlawanan terhadap kekuasaan yang zalim. Harus dilawan. Karena kita nggak mau tumbuh di dalam satu iklim yang nggak bisa sepenuhnya jadi diri kita gitu loh. Kita mau apa, ya orang lain yang nentuin. Kita tidak mau tumbuh dalam situasi yang tidak menjadi diri kita sendiri, yang selalu ditentukan oleh orang lain. Ya, mahasiswa tentu ingin selalu tampil secara otentik, tampil secara genuine, dan itulah yang tidak dikehendaki oleh penguasa yang semua ingin menentukan masa depan generasi yang baru. Ini kalau nggak ada hubungan keluarga, ya hubungan duit yang menentuin. Jadi benar-benar ya istilahnya saat itu ngapain juga ya sekolah tinggi-tinggi dong, mau jadi itu kalau nggak bayar dinasti, nepotisme gitu. Kan saat itu begitu. Nah sekarang kan lebih fair kan, orang dinilai karena bakatnya, karena ininya macam-macam. Nah itu menurut saya yang membuat kita saat itu. Bukannya sekarang yang dikritisi justru karena yang saya mau katakan itu Bas, dari 15 sampai 20 tahun terakhir ini kita alami tuh. Kan 5 tahun terakhir ini yang mulai drastis turun, dan itu membuat kawan-kawan mahasiswa ini resah gitu. Maksudku mereka lakukan tuh udah benar gitu. Oke, mahasiswa resah itu udah benar. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, itu cukup ya. Silakan di ini sendiri. Judulnya mahasiswa pas